Kader Demokrat ini bilang hanya rezim Jokowi ada adu domba ulama dan rakyat. Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kader Partai Demokrat dan juga seorang pegiat media sosial, Chris Wamea, membuat pernyataan di akun Twitter mengenai rezim Jokowi ada adu domba antara ulama dan rakyat. Chris meyakini bahwa di rezim Jokowi, Islam dibenturkan dengan Pancasila. Hanya di rezim ini yang kita temukan ada adu domba ulama dan rakyat. Islam dibenturkan dengan Pancasila, katanya melalui akun Twitter @putrawadabi. Mulai deh kader Demokrat satu ini kambuhan lagi halusinasinya. Sejak kapan Jokowi mengadu domba ulama dengan rakyat? Ulama seperti apa yang dimaksud Chris? Lagian bukannya nggak kebalikan bahwa banyak ulama-ulama garis keras sering membenturkan rakyat, terutama umat muslim dengan pemerintah. Jika model ulama-ulama radikal dan intoleran seperti MRS, UAS, Felix Yau, Sugi Nur dan semua ustadz aliran Wahabisme, tentu rakyat yang berakal sehat akan memusuhi mereka. Dan seperti biasa, barisan sakit hati seperti Chris Wamea ketika menyerang pemerintah selalu mudah dipatahkan. Chris hanya meluapkan emosi kekesalan terhadap Jokowi lantaran ingin mencari perhatian. Chris yang juga pembela Ormas FPI ini sering melakukan penyerangan terhadap Jokowi dan pemerintahannya hanya berharap dilulukan oleh kelompok radikal. Sudah menjadi biasa jika kaum kafir yang membela kelompok radikal pasti akan disanjung dan dipuji. Contoh yang gamblang, Rocky Gerung, Lisung Karisma, Natalius Pigai, dan lainnya. Jika Jokowi benci dengan ulama, lalu membuat adu domba dengan rakyat adalah salah besar dan fitnah. Jokowi memiliki wakil yang seorang ulama besar, yakni Kiai Ma'ruf Amin. Tidak pernah ada satu jejak digital pun yang memberitakan adu domba ulama versus rakyat yang dilakukan oleh Jokowi, kecuali berita bohong dan hoaks yang diciptakan kaum kadrun. Bagi saya, Chris Wamea yang seorang domba gurun menggiring opini publik agar kaum Islam fundamental semakin membenci Jokowi. Chris adalah bagian dari Cikeas yang sudah menjadi rahasia umum keluarga ini pembela ormas radikal. Isu adu domba ini sepertinya sebuah propaganda yang dilakukan tidak hanya dari kalangan kaum radikal saja. Namun, domba gurun, kafir, dan ateis bisa dikerahkan untuk menyerang Jokowi dengan menggunakan agama sebagai topeng. Dan kita bisa lihat jejak-jejak digital Chris Wamea yang selalu membela ormas terlarang FPI. Jadi tidak usah heran kalau Chris Wamea adalah buzzer Demokrat yang ditugaskan untuk membangun narasi agar sebagian masyarakat menilai Jokowi tidak suka dengan ulama. Masyarakat yang cerdas akan melihat sangat jelas bahwa wakil Jokowi adalah seorang ulama dan penasehat istana ada ulama terkenal, yakni Habib Lutfi bin Yahya. Begitulah maling teriak maling dilakukan Chris dan partainya yang mendukung ormas radikal lalu memfitnah orang melakukan adu domba. Padahal mereka sendiri yang membentur-benturkan, teriak-teriak sendiri dan marah-marah sendiri. Tak usah bersembunyi atas nama agama dan rakyat. Kelakuan kalian di Demokrat sama dengan pemimpin kalian yang merasa terzolimi setelah itu curhat dan baper. Chris lupa atau memang pura-pura bodoh bahwa di rezim SBY selama berkuasa tidak berani untuk memberangus kelompok Islam radikal. Banyak orang menilai bahwa pemerintahan SBY memelihara kelompok radikal ini agar kekuasaannya tidak diutak-atik dan aman. Untuk itulah tugas pemerintahan Jokowi semakin berat setelah 10 tahun SBY berkuasa. Tindak tanduk kelompok radikal semakin tak terkontrol dan merasa negara ini milik mereka. Jalan terbaik dan merupakan cara satu-satunya yang harus dilakukan pemerintahan adalah membubarkan ormas-ormas yang dibesarkan oleh rezim SBY. Chris Wamea dan Natalius Pigai adalah sama, dua tokoh Papua yang tidak mencerminkan rakyat Papua secara umum. Menurut saya, masih banyak rakyat Papua yang memiliki akal sehat dan cerdas yang menganggap Jokowi sebagai seorang malaikat yang turun ke tanah Papua. Rakyat Papua yang memiliki hati bersih akan berterima kasih kepada Jokowi karena telah banyak membangun di wilayahnya. Biarkan seorang Chris Wamea berlumur dengan kebencian dan dibalut sakit hati karena ia iri dengan kesuksesan Jokowi membangun Papua ketimbang SBY. Kita bisa menilai bahwa semua sindiran dan nyinyiran yang datang dari Partai Demokrat adalah sampah yang harus dibuang ke tempatnya. Nyinyiran mereka selalu menyerang yang mudah sekali untuk di-smash balik tepat ke wajah mereka. Hanya dengan membuat sensasi seperti sindiran dan nyinyir di Twitter, Partai Demokrat berharap banyak bahwa masyarakat akan bersimpati dan dapat memberikan dukungan untuk mereka. Tak ada lagi yang dapat dijual dari partai berlambang Mercy ini kecuali menyerang, memfitnah, ujaran kebencian, dan seterusnya terhadap pemerintah agar lebih banyak diperhatikan oleh kaum sebelah. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Banteng dan Celeng harusnya bersatu untuk melawan capres yang didukung kaum radikal. Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pendukung Ganjar Pranowo tersinggung setelah Bambang Wuryanto memberikan pernyataan bahwa kader PDI Perjuangan yang mendeklarasikan calon presiden tanpa arahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri disebut sebagai celeng. Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia Purworejo Albertus Sumbogo adalah orang yang tak terima dengan pernyataan Bambang Wuryanto alias Pacul. Pasalnya, Bambang Pacul yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah mengkritik dukungan serta deklarasi yang dilakukan kader terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Albertus menanggapi pernyataan Bambang Pacul bahwa kader PDIP di Jawa Tengah bermental penurut, bebek dan beo di bawah kepemimpinan Pacul. Semua harus berdasar arahan dari Bambang Pacul dan wajib untuk melaksanakannya. Untuk itulah para kader pendukung Ganjar Pranowo akhirnya memisahkan diri dari barisan Pacul. Mereka memberikan semangat perlawanan seperti membuat logo terkait dengan pernyataan Pacul yang menyebutkan mereka seperti barisan celeng. Albertus Sumbogo meyakini dengan munculnya logo tersebut sebagai semangat untuk bersama-sama berjuang demi kebenaran. Teman-teman membuat satir atau meme itu selain tersinggung, prihatin, tapi ada semangat perlawanan. Meskipun dianggap celeng, tetap harus berjuang untuk kebenaran dan nuraninya, kata Albertus yang dilansir detik.com. Menurut saya pribadi, supaya tidak berlarut-larut seharusnya ada pengurus pusat yang bicara dengan tegas agar tidak terjadi perpecahan di tubuh PDI Perjuangan. Ini diharapkan pada konstelasi politik 2024, hasil pemilu untuk PDIP tidak terjun bebas. Masyarakat menilai dengan diamnya Megawati terhadap para kader di daerah yang kekeh menjadikan Ganjar sebagai capres terlihat tidak ada keharmonisan di dalam internal partai. Publik bisa menebak memang ada yang tidak beres dengan segelintir elit di partai Banteng Moncong Putih ini. Saya tidak tahu apakah ini semua hanyalah sandiwara politik agar nama Ganjar Pranowo kian melejit namanya, atau memang ada keretakan di dalam tubuh PDI Perjuangan. Karena jujur saja saya yang bukan orang partai hanya bisa menerka bahwa ini akan ada sesuatu yang bisa saja sebagai kejutan yang baik atau sebaliknya. Apakah pada Pilpres nanti akan ada perang Banteng Moncong Putih versus Celeng Taring Putih? Sepertinya para kader yang keluar barisan dari PDIP serius untuk melawan dan bersiap bertarung demi majunya Ganjar Pranowo sebagai calon terpilih. Namun seharusnya kita yang tahu karakter Megawati sebagai seorang yang negarawan harus ingat ketika akhirnya beliau memutuskan Jokowi sebagai capres kala itu. Megawati sangat legowo ketika rakyat mendesaknya untuk menaikkan Jokowi sebagai calon presiden terpilih. Saya yang bukan kader maupun orang dalam PDI Perjuangan dapat menilai bahwa gaduhnya pemberitaan Puan Maharani sebagai capres untuk menghalangi Ganjar Pranowo hanyalah isu yang dibuat-buat oleh pihak tertentu. Alasannya, isu yang sengaja disebar bertujuan sebagai tes ombak seberapa jauh masyarakat memilih calon presiden yang ideal sesuai suara elektabilitas dari beberapa lembaga survei. Masyarakat juga tahu bahwa hasil dari semua lembaga survei yang telah terbit menunjukkan bahwa elektabilitas Puan dan Ganjar sangat jauh persentasenya. Untuk itulah PDI Perjuangan ingin melihat secara real di lapangan, apakah benar Ganjar Pranowo layak menjadi presiden? Dengan segala rumor di tengah masyarakat, pendukung Ganjar mudah sekali terbakar emosinya gara-gara informasi Putri Mahkota akan dijadikan calon presiden terpilih nanti. Padahal kalau kita cermati, Megawati tidak akan sebodoh yang kita kira apabila beliau nekat untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden. Saya masih percaya bahwa Megawati tidak pernah mengabaikan suara dominan rakyat terhadap calon tertentu. Berkali-kali ketika saya membuat artikel mengenai polemik internal PDIP, selalu mengatakan bahwa Megawati Soekarno Putri adalah seorang ibu yang selalu mendengar suara anak-anaknya atau rakyat demi kemajuan negara ini. Jika Megawati egois, beliau bisa saja mencalonkan diri sebagai presiden karena merasa beliau adalah ketum sebuah partai. Persetan dengan usung-mengusung dari para kader PDIP, saya tidak ambil pusing dengan kader pendukung Puan maupun kader pendukung Ganjar. Yang lebih saya percaya adalah Megawati sebagai seorang ketua umum yang berwenang untuk memutuskan siapa yang layak menjadi calon orang nomor 1 di Indonesia. Jikalaupun bukan Ganjar atau Puan yang akan maju, Megawati sudah siap dengan segala resiko dan konsekuensi apabila partai ditinggalkan oleh para pendukung dan simpatisan. Bagi saya itu merupakan keputusan Megawati untuk melihat perkembangan dari dinamika politik yang akan terjadi pada 2024 nanti. Biarkan para calon yang akan dipilih dan didukung fokus terlebih dahulu dengan tugas-tugasnya saat ini. Jangan membuat mereka terganggu konsentrasinya hanya karena para pendukung sudah kebelet untuk mendeklarasikan calon yang belum tentu dipilih oleh ketua partainya.
Kita juga harus fokus dengan calon lawan yang mungkin saja masih memakai politik identitas sebagai jalan kampanyenya. Oleh sebab itu hentikan perang antara banteng dan celeng, karena kaum sebelah akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan melihat tingkah kalian yang ngotot karena idola kalian pantas menjadi RI 1. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?